Bayangkan sebuah tempat di bumi yang terasa seperti bumi, tapi bukan bumi. Tempat yang airnya begitu padat hingga tubuhmu menolak tenggelam. Tempat yang begitu sunyi, seakan tidak ada makhluk yang mau tinggal di sana. Tempat yang garamnya tidak hanya asin, tetapi memiliki struktur seperti kristal alien yang tidak ditemukan di laut manapun. Tempat itu adalah Laut Mati, dan ia jauh lebih aneh daripada yang pernah dibayangkan manusia. Ketika pertama kali melihatnya, kamu mungkin hanya melihat sebuah danau garam besar di antara Yordania dan Israel. Tapi jika kamu bisa mengganti mata manusia dengan sensor molekuler, kamu akan melihat realitas lain, sebuah dunia yang tidak mengikuti aturan air pada umumnya. Di permukaan, Laut Mati terlihat hening, tenang, nyaris tidak bergerak. Tapi di dalamnya, molekul-molekul air sedang berperang dengan molekul garam dalam skala yang tidak bisa kita bayangkan. Setiap butir garam di sana bukan sekedar garam yang kamu tabur di atas kentang goreng. Ia adalah kristal yang lahir dari ribuan tahun penguapan ekstrim, tekanan panas dan perubahan iklim yang brutal membentuk senyawa-senyawa yang jarang muncul di alam. Air laut biasa memiliki sekitar 3,5% garam. Laut Mati hampir 10 kali lipat. Angkanya naik turun tapi berada di kisaran 30 hingga 34% garam. Pada tingkat ini, air bukan lagi air dalam cara kita memahaminya. Air berubah menjadi semacam larutan kental yang lebih mirip minyak mineral daripada laut. Inilah alasan tubuhmu akan mengapung secara otomatis. Bukan karena kamu jadi sangat ringan, tapi karena airnya jadi sangat berat dan sangat padat, sampai-sampai dunia menolak tenggelamnya manusia. Namun ada yang lebih aneh lagi. Laut ini dinamakan mati karena tidak ada ikan, tidak ada tumbuhan laut, tidak ada kehidupan besar. Tapi kenyataannya, ia tidak sepenuhnya mati. Ada mikroorganisme ekstrim yang hidup di sana, makhluk super kecil yang seolah tercipta khusus untuk bertahan dalam neraka garam. Bakteri yang mampu bertahan di kadar garam ekstrim disebut halophils. Mereka hidup seperti makhluk asing, memodifikasi struktur sel mereka agar air tidak terserap keluar. Mereka tidak butuh kenyamanan air tawar, tidak butuh oksigen tinggi, dan tidak butuh hidup bersosial seperti ikan. Mereka bertahan di dunia yang seharusnya membunuh mereka. Ketika kita membesar dunia mikro ini, kamu akan melihat bentuk kehidupan yang seperti berasal dari planet lain, makhluk yang hidup dalam meditasi abadi, bergerak lambat, tetapi tetap ada, tetap bertahan. Laut Mati tidak mati, ia hanya hidup dalam skala yang tidak bisa dirasakan manusia. Ketika berdiri di pinggirnya, kamu mungkin merasakan angin yang terasa berbeda. Tidak hanya karena panas, tetapi karena penguapan garam begitu cepat hingga udara di atasnya memiliki densitas yang lain. Udara terasa lebih berat, lebih lengket, membawa aroma mineral yang menusuk. Dan jika kamu bisa melihat molekul, kamu akan melihat kabut halus dari kristal garam yang melayang-layang seperti butiran kecil dari planet yang belum diberi nama. Dan kabut garam ini terhirup oleh manusia yang datang ke sana setiap hari. Ada alasan tempat ini menjadi lokasi terapi kulit. Garamnya mengandung magnesium dan mineral unik yang mengubah interaksi kulit manusia dengan air. Tidak seperti air laut biasa yang membuat kulit kering, air di Laut Mati justru dapat memberi efek relaksasi yang aneh. Seakan molekul-molekulnya memiliki kepribadian, keras pada ikan, tetapi lembut pada manusia. Namun keanehan terbesar Laut Mati bukan pada airnya, bukan pada garamnya, bukan pada keheningannya, tetapi pada kenyataan bahwa ia sedang menghilang. Setiap tahun permukaannya turun sekitar 1 meter. Dalam beberapa puluh tahun ke depan, laut yang sudah ada sejak zaman kuno ini mungkin hanya akan menjadi legenda. Bukan karena dikonsumsi manusia, tapi karena iklim di sekitarnya terus berubah. Panas meningkat, penguapan makin cepat. Sungai Yordan yang seharusnya memberi air justru berkurang drastis. Laut Mati bukan mati karena airnya terlalu garam, tapi ia mati karena waktu. Jika kamu menyentuh permukaan airnya, kamu menyentuh sejarah 3 juta tahun yang terkonsentrasi. Setiap tetesnya membawa memori bumi yang telah lama hilang, fosil mikroorganisme, mineral yang terkumpul dari benua kuno,
partikel pasir yang dulu pernah tertiup dari Sahara, bahkan debu dari jutaan tahun aktivitas vulkanik. Di dasar Laut Mati, ada keanehan lain yang tidak terlihat. Struktur garam berbentuk pilar, seperti istana bawah laut yang terbuat dari kristal putih. Jika kamu bisa menyelam ke dalamnya, yang mustahil secara biologis tanpa alat khusus, kamu akan masuk ke dunia yang bentuknya seperti setengah mimpi, setengah laboratorium alam. Dan di beberapa titik, ada fenomena yang jauh lebih aneh. Lubang-lubang besar yang tiba-tiba muncul di sekitarnya, disebut sinkholes. Ini bukan lubang kecil, ini lubang raksasa yang dapat menelan mobil, jalan raya, bahkan bangunan. Lubang ini muncul karena lapisan garam di bawah tanah tiba-tiba larut oleh air tawar yang merembes, menciptakan jebakan alam yang tidak bisa diprediksi. Setiap tahun ratusan sinkhole baru muncul. Orang-orang yang tinggal di sekitar Laut Mati hidup berdampingan dengan ancaman tanah yang bisa hilang kapan saja. Laut Mati adalah paradoks alam. Ia tetap namun berubah, tenang namun bergejolak dalam skala molekul, mati namun penuh kehidupan mikro, abadi namun perlahan pudar. Dan yang paling aneh dari semua ini, ia adalah cermin yang menunjukkan bagaimana rapuhnya hubungan manusia dengan alam. Jika kamu berdiri di tepinya saat matahari terbenam, kamu akan melihat warna air yang berubah-ubah seperti mut buni, biru pekat, lalu perak, lalu ungu, lalu hitam. Tidak ada laut lain yang melakukannya seindah dan seaneh itu. Seakan Laut Mati sedang menunjukkan keindahan terakhirnya sebelum menghilang, mengingatkan kita bahwa bahkan keabadian pun punya batas. Laut Mati bukan hanya tempat, ia adalah pesan geologi, eksperimen kimia, museum mineral, kuburan air, rumah bagi makhluk ekstrim dan panggung dari perubahan bumi yang paling sunyi. Jika laut biasanya memberi kehidupan, Laut Mati memberi kesadaran bahwa keanehan adalah bagian dari kelanjutan alam semesta. Dan mungkin justru karena ia seaneh ini, kita jadi bisa melihat dunia dengan mata yang berbeda.